Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guswin. Untuk teman-teman yang sudah punya akun Quizizz, coba dibuka akun Quizzizz-nya. Apakah Quizzizz-nya ini sudah menyatu atau terintegrasi dengan Google Classroom? Jadi kalau kita sudah menggabungkan akun Quizzizz kita dengan Google Classroom, maka pada saat kita memberikan tugas, baik itu yang versi live maupun yang homework, itu akan mudah karena kita tidak perlu lagi berbagi pin. Tidak perlu lagi karena anak-anak secara otomatis akan mendapatkan notifikasi. Kemudian untuk teman-teman yang punya akun Quizzizz lebih dari satu seperti saya ini, saya dulu punya akun Quizzizz itu menggunakan email yang berbasis Gmail ya. Yang ini saya menggunakan Gmail. Kemudian karena Google Classroom saya ini menggunakan Google Suite for Education, di mana emailnya sudah dibuatkan oleh sekolah. Jadi di sini kalau kita lihat email saya tertulis guswin@smamda.net. Jadi guru dan murid semuanya menggunakan email yang belakangnya sama, yaitu @smamda.net. Maka Quizzizz saya harus menyesuaikan, harus emailnya sama. Jadi kalau teman-teman punya Google Classroom yang pakai Gmail dengan alamat email tertentu, maka harus sama dengan email yang dipakai untuk Quizzizz supaya kelasnya bisa terintegrasi. Sebagai contoh begini, di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Ada 7 kelas di Classroom saya. Maka di Quizzizz saya yang di sini emailnya sama, jadi foto profilnya sama ya dengan yang ada di sini. Itu akan memiliki jumlah kelas yang sama. Misalnya di sini kita cek, itu yang di Gmail ini sudah perubahan karena tahun ajaran baru, jadi komposisinya berubah. Ini semuanya adalah kelas 12. Tetapi di Quizzizz ini masih kelas lama, ini ada 11 IPS dan sebagainya. Oleh sebab itu, ini perlu dilakukan sinkronisasi ya, pembaharuan. Maka tinggal lakukan sinkronisasi di sini, pembaharuan. Secara otomatis dalam waktu yang secepat-cepatnya kelasnya berubah. Sudah nggak ada kelas 11 lagi. Semuanya kelas 12. Nah, kemudian kita simpan. Kita simpan, selesai. Otomatis di sini nanti yang kelas-kelas lama itu sudah hilang. Ini sudah tidak ada icon atau simbolnya, kan ini sudah hilang semua. Ini bisa kita arsipkan ya, kita sembunyikan, bisa edit nanti mungkin barangkali ya. Ini saya biarin aja. Yang jelas kalau ada tugas kan nanti saya tinggal memilih kelas. Oke, sama dengan di sini. Di akun saya yang lama ini isinya sudah banyak sebenarnya, soalnya sudah cukup banyak di sini. Tapi karena saya harus hijrah ke akun yang baru, di sini jumlah soal paketnya masih sangat sedikit. Maka saya tinggal memindahkan soal yang ada di sini dengan cara yang cukup sederhana, ya, gampang. Jadi misalnya ini mau saya pindah ke, bukan dipindah sebenarnya, duplikasi ya. Kita tinggal klik salah satu topik ya. Ini kemudian di sini ada share, ada simbol gini, bagikan dengan. Nah, ini tinggal klik, kemudian kita cari di sini muncul. Nah, ini yang saya. Ini tinggal diklik bagikan begini. Maka otomatis atau mungkin pakai email juga boleh ya di sini. Kita tulis ini. Oke, jadi bagaimana cara untuk mengirimkan tugas Quizzizz melalui Google Classroom? Caranya cukup mudah. Kita aktif dulu di Quizzizz yang kita punya ya. Misalnya jangan ini. Saya akan gunakan akun yang lain.
Saya ada 2 ya, bukan akun ini. Saya ada ini keluar dulu. Salah satu akun. Nah ini. Jadi mula-mula kita pilih topik ya, kita cari di Quizizku ini boleh, temukan Quizizz boleh. Kalau ditemukan Quizizz berarti kita menggunakan punya orang. Nanti bisa diedit, bisa menjadi milik sendiri. Nah, saya nyari punya saya sendiri. Misalnya ini saya akan jadikan bahan untuk anak-anak live maupun PR sama saja. Saya mulai dengan yang live dulu. Live ini saya akan kirimkan ke anak-anak. Ada 14 pertanyaan. Kemudian sebelum kirim cek kembali settingannya apa sudah seperti ini. Kalau ini posisinya aktif, itu artinya bahwa nanti di sini siswa akan tahu ya jawaban yang benar. Jadi setelah dia mengklik jawaban, dia akan tahu kalau salah akan ditunjukkan kuncinya. Demikian juga ini kalau sudah selesai itu akan ada semacam pemberitahuan kunci yang benar yang mana. Nah ini saya matikan semua supaya mereka tidak tahu. Kemudian bisa setting juga ini peluang siswa berapa kali murid dapat mengerjakan kuis. Kalau misalnya mau dibatasi 1 kali boleh, kalau tak terbatas anak-anak bisa berulang kali masuk. Kita akan setting seperti ini apabila ada kemungkinan anak-anak itu lost connect atau putus koneksi sehingga harus mengulang. Tapi ketika anak-anak mengulang, maka dia harus memasukkan nama baru ya, nama baru yang beda dengan nama yang pertama. Sebaiknya sebenarnya dipilih yang satu saja. Namun kalau kita menggunakan Google Classroom, nggak perlu khawatir ini karena anak-anak otomatis langsung namanya tertulis di sana. Anak-anak nggak perlu nulis nama lagi karena otomatis bergabung berdasarkan nama yang ada di Google Drive. Anak-anak namanya kelas-kelasnya ada di sini. Ini sudah tergabung ya. Ini ada kelas yang sudah saya buat. Dan ini bagi teman-teman yang belum punya ini, caranya sangat mudah. Akun Quizizz, jadi email yang dipakai untuk membuat akun ini harus sama dengan yang dipakai untuk membuat Classroom. Lihat nih, saya profilnya sama juga kan, jadi harus sama. Kalau enggak, maka kelasnya enggak akan bisa terintegrasi. Nanti ketika baru membuat kelas di sini, pada saat klik maka akan ada notifikasi di sini bahwa harus import kelas dari Google Classroom. Jadi tinggal ngikuti petunjuk aja, klik ya. Jika nanti tahun ajaran baru atau mungkin ada tambahan kelas, maka tinggal klik di sini, kebarui, maka akan melakukan sinkronisasi sistemnya sampai semuanya selesai. Ini ada bekas-bekas kelas lama ini udah nggak terpakai, nanti hanya kehilangan ikonnya, simbol-simbolnya aja yang hilang nanti. Ya, itu ya, sangat mudah. Kemudian kita akan coba demokan ngirim soal. Saya ambil kuisku, kemudian saya ambil ini, saya jadikan di sini PR misalnya. PR itu kita tinggal tentukan di sini kapan terakhir mengumpulkan, tanggal, jam, kemudian sudah selesai di sini oke, tinggal pilih kelas. Checklist kelas yang akan mengerjakan soal itu. Kelas, 2 kelas dan seterusnya. Selesai langsung klik selanjutnya. Ini enggak saya kirim ini. Nanti kalau saya kirim anak-anak langsung mengerjakan nanti bagian lu ini pelajaran belum mulai sudah dikasih soal ya. Sama halnya ketika kita harus memilih yang live. Sama. Jadi ketika live setelah dipilih topiknya, kemudian kita tentukan kelas yang harus ikut ya. Baru kita klik lanjutkan tadi. Baru nanti ada muncul klik mulai. Jadi ketika ini saya pilih contoh ya, ini contoh, nanti langsung dihapus boleh. Ini katakan saya pilih IPS 1 misalnya. Kemudian di sini saya selanjutnya seperti ini ya. Setelah itu di sini menugaskan game. Kalau ini saya klik begini, nah seperti ini, maka tidak ada di sini pin, tidak ada ya. Kita tinggal klik mulai. Nanti kalau misalnya kita janjian sama anak-anak, kita jam sekian akan ulangan.
Tampilannya di Google Classroom seperti apa? Kita cek di PS1. PS1 anak-anak akan ada notifikasi di kelas ini, di tugas. Di tugas pada tanggal sekarang ya, atau tanggal berapa sekarang, itu akan muncul di sini ada notifikasi bahwa ada quizzes. Nah, ini kan yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Begitu di quizzes ini kita klik mulai, maka anak-anak juga harus memulai untuk mengerjakan. Ini saya khawatir ini anak-anak akan mengerjakan, oleh sebab itu ini harus saya karena belum saatnya. Pembelajaran baru mulai besok. Ini saya itu ya. Jadi kalau misalnya di quizzes tadi saya kirim ke banyak kelas, ya, saya kirim ke banyak kelas, ya otomatis akan banyak kelas. Untuk melihat hasil, saya lewat quizzes, di sini ada report atau hasil. Ini yang baru saja kan ya, ini sudah saya hentikan tadi, jadi ini bisa saya hapus saja. Jadi hapus saja. Banyak ini yang belum saya hapus, ini bekasnya demo-demo. Kemudian bisa juga nanti hasil dari anak-anak bisa dilihat di nilai sini. Jadi sudah saya hapus, berarti nggak ada di sini. Jadi kalau itu tadi ada, di sini akan muncul nilainya. Ini kan lihat itu hari ini tadi ya. Nih, silakan nanti muncul ya, muncul nilainya. Belum ada, oke saya hapus. Saya kosongi, jadi nggak ada nilai karena belum ada kegiatan pembelajaran. Jadi cukup mudah. Selamat mencoba, mudah-mudahan di masa pembelajaran di pekan-pekan awal ini menyenangkan, anak-anak juga semakin semangat belajarnya. Ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk menjembatani kebosanan anak-anak, supaya anak-anak juga kalau daring tidak full dalam satu hari harus memelototi laptop. Barangkali ini bisa disetting bentuknya bukan yang live tadi, tapi bisa saja kita pilih yang homework. Jadi kalau ini kan bisa ada batasan waktu, jadi anak-anak tidak harus mengerjakan secara langsung. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.